Orang itu lebih suka pada keadaan alaminya kalau orang fisika menyebut. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas. Dan inilah yang disebut dengan hukum 1 Newton. Ketika seseorang itu ingin duduk-duduk dan kemudian dipanggil oleh temannya, maka orang itu akan mengatakan, malas, saya ingin diam di sini sambil nonton TV. Ketika kita nyetir mobil atau nyetir motor, tiba-tiba ada keadaan di mana kita harus menghentikan mobil kita akan seperti terdorong ke depan. Kenapa? Karena memang kita ingin mempertahankan keadaan nyaman kita, bergerak lurus beraturan. Ketika kita naik pesawat, waktu landing maupun take off, sabuk pengaman kita tidak boleh dilepas. Tetapi ketika di atas pesawat sudah bergerak lurus beraturan, kita boleh bergerak kemanapun. Dan rasanya seperti kita diam. Itulah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ingin mempelajari sesuatu yang ada di alam. Berikutnya, Mas. Next. Nah, tetapi pada kenyataannya, ketika seseorang ingin mempelajari hukum Newton, dia membandingkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dia menyatakan kalau keadaan diam, ya pasti diam terus. Tetapi suatu ketika kalau keadaan itu bergerak, mobil bergerak, dibiarkan saja, suatu ketika akan diam. Lalu orang berpendapat bahwa keadaan alami di mana orang itu berada pada zona nyaman, itu adalah diam. Padahal ada satu lagi, bergerak lurus beraturan, itu juga keadaan alami seseorang. Itu yang disebut dengan teori naif. Next. Kemudian kami berusaha untuk mengubah atau membongkar teori naif itu dengan PBL dan scaffolding. Ketika anak kita belajar naik sepeda, ada roda di kiri kanan, roda belakang. Rodanya jadi 4. Roda tambahan itulah gambaran dari scaffolding. Ketika kita sudah bisa, maka roda itu tidak digunakan lagi. PBL yang kami gunakan, permasalahan yang kami gunakan, itu adalah permasalahan yang dialami oleh siswa atau mahasiswa. Bukan asal permasalahan yang ada di alam ini. Berikutnya. Kemudian ada instrumen, Bapak, Ibu, Saudara, yang opsi salahnya itu merupakan miskonsepsi tadi. Nah, maka memang FCI ini dibangun untuk membongkar miskonsepsi itu. Berikutnya. Nah, berdasarkan penelitian kami, Bapak Ibu, ternyata untuk membongkar pemahaman siswa kita yang salah tentang keadaan nyaman tadi tidak mudah. Kami hanya bisa membongkar 76,89%, yang 23% itu masih tersisa. Terima kasih.